Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ibnul Mahdi li Ibrahim ibn Salim wa asahu bi ibnihi. Berkata Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salim, Musa bin Mahdi berkata kepada Ibrahim bin Salim pada waktu Musa bin Mahdi bertakziah kepada Ibrahim bin Salim ketika Ibrahim bin Salim anaknya meninggal. Kata Musa bin Mahdi, asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun. Asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun wa ahzanaka wa huwa salawatun wa rahmatun. Musa bin Mahdi berkata kepada Ibrahim bin Salim, semoga Allah menggembirakanmu, semoga Allah menggembirakanmu, wa huwa baliyatun wa fitnatun, sedangkan anakmu yang meninggal itu, atau walaupun anakmu yang meninggal itu adalah sebagai ujian dan fitnah bagimu. Wa ahzanaka, dan sekalipun anakmu yang meninggal itu menyusahkanmu, wa huwa salawatun wa rahmatun, sedangkan ia juga menjadi doa dari Allah untukmu dan juga jadi rahmat untukmu. Ini memang para ulama banyak mengatakan bahwasanya anak itu terhadap kedua orang tuanya memang menjadi menjadi fitnah dan ujian. Perkataan para ulama banyak semacam itu. Anak itu menjadi fitnah dan ujian bagi setiap orang yang punya anak. Dan juga anak itu bahkan menyusahkan kedua orang tuanya. Tapi ketika anak itu mati, dia mati dalam keadaan masih kecil, maka kematiannya itu akan menjadi balasan pahala untuk kedua orang tuanya, dan kematian si anak itu juga akan menjadi rahmat bagi kedua orang tuanya. Wa azza rajulan faqala, ada seseorang bertakziah kepada orang lain. Ada seorang laki-laki bertakziah, kemudian dia berkata dalam takziahnya kepada sahibul musibah, dia bilang, alaika bitaqwallahi wassabri, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar. Fihi ya'khudul muhtasimun, fihi ya'khudul muhtasimun, karena di dalam kesabaran itu orang yang mengharapkan keridhaan dari Allah mengambil balasan pahala. Jadi kalimat-kalimat takziah, tahniah, ucapan-ucapan takziah itu salah satunya adalah bersabar. Jadi ketika kita takziah, maka disunahkan kita tahniah, mengucapkan bela sungkawa kepada orang yang tertimpa musibah dengan kalimat sabar, ya, sabar, gitu. Semoga diberikan kesabaran atas musibah ini. Itu kalimat-kalimat yang menghibur. Kemudian meninggalnya baik, bagus, terus begitu. Wa ilaihi yurja'u al-jazi'u, dan kepada sabarlah orang yang bersedih itu dikembalikan. Ketika seorang tertimpa musibah dengan mati anaknya,
kemudian dia berkeluh kesah, bersedih hati, maka kesedihan itu kembalikan kepada kesabaran, karena akan berbuah nilai pahala. Ya. Sebab kalau hanya berkeluh kesah, ya ini manusiawi, semua orang ngalamin, tapi lebih kepada apa? Ditempatkan dalam kesabaran saja itu. Nah, kemudian lagi wa'azza rajulan faqala. Ada seorang laki-laki bertakziah, kemudian dia berkata kepada sahibul musibah. Nah, dia bilang begini, innaman kana laka fil akhirati ajran khairun mimman kana laka fid dunya sururan. Sesungguhnya orang yang di akhirat nanti itu menjadikan balasan pahala bagimu itu lebih baik daripada orang yang menggembirakan di dunia bagimu. Anak itu menjadi kegembiraan setiap orang tua, ya. Orang punya anakmu senangnya luar biasa. Nah, kehadiran seorang anak dalam keluarga itu adalah menjadi satu kebahagiaan orang tua di dunia, ya. Di dunia. Tapi ketika anak itu mati, ya, ketika anak yang kecil itu mati, maka dia akan menjadi balasan pahala bagi si orang tua itu kelak di akhirat. Gitu. Jadi apa? Orang yang di akhirat nanti menjadikan balasan pahala bagimu itu lebih baik daripada orang yang atau anak yang menjadikan dirimu senang selama ada di dunia. Nah, artinya kematian seorang anak di akhirat itu akan lebih baik ketimbang, bukan ketimbang dia ada, ya, kegembiraan dengan keluarga, dengan anak itu ya luar biasa senang ya orang. Itu juga baik. Nah, orang kan terlepas dari kesedihannya kalau sudah begitu, ya. Karena ada harapan bahwasanya matinya kita nanti, ya di akhirat nanti dengan didahului matinya anak kita, nah dia yang akan menolong kita. Nah, itu. Nah, kemudian wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anha annahu dafana abna'alahu wa dhahika 'inda qabrihi. Diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Abdullah bin Umar itu mengubur anaknya. Abdullah bin Umar anaknya meninggal, kemudian beliau kuburkan anaknya itu. Nah, pada waktu dia kuburkan, wa dhahika 'inda qabrihi, Abdullah bin Umar tertawa ketika mengubur anaknya. Itu. Nah, ada orang nguburin anaknya meninggal, dia ketawa. Akhirnya kan orang bertanya, ya, faqilalahu, maka ditanyakan kepadanya, atadhaku 'indal qabri, ya Abdullah bin Umar, kenapa anda tertawa ketika mengubur anak anda? Qala Abdullah bin Umar menjawab, aradtu an arghama an fasyaitan. Aradtu an arghama an fasyaitan, aku hendak mematahkan hidungnya setan. Gitu. Atau bahasa tafsirnya, semoga Allah mematahkan hidungnya setan. Artinya bagaimana ya? Artinya gini ya, ketika kita bersedih justru seakan-akan tidak menerima takdir Allah. Padahal dengan matinya seorang anak ada jaminan balasan pahala itu diberikan kepada orang tua. Nah, balasan pahala dari Allah, ya, mengharap balasan pahala dari Allah atas meninggal seorang anak itu lebih kita ingat dan lebih kita pegang ketimbang berlarut dalam sedih, ya. Nah, makanya ketika kita ikuti ya kecemasan, kesedihan, itu malah nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Itu malah nanti jadi tipu daya setan. Ya, seakan-akan orang tidak menerima keputusan Allah, takdir Allah. Orang kalau pinter gitu ya, dia nguburin aja dia ketawa. Ya, orang kan bisa ditanya, orang gila kali ini, nguburin anak yang mati kok malah ketawa. Seakan-akan kan seneng. Enggak, justru saya hendak mematahkan hidungnya setan, kata dia gitu.
artinya apa? Ay alsaqahu biturabi. Artinya ketika si anak itu pada waktu dikubur diuruk dengan tanah, itu bahasa semoga Allah mematahkan hidungnya setan, atau bahasa aku hendak mematahkan hidungnya setan, itu kinayah, satu sindiran terhadap apa? Sindiran untuk menghinakan dan merendahkan setan, maksudnya untuk menghinakan dan merendahkan setan itu. Kenapa? Karena orang bisa ya larut dalam kesedihan, seakan-akan nanti dengan kesedihan itu, dengan matinya anaknya itu tidak menerima ketetapan Allah. Nah justru apa? Balasan yang besar, yang agung, yang mulia dari Allah dengan meninggalnya seorang anak itu malah lebih besar yang akan diberikan kepada orang tuanya ketimbang apa kesedihan yang berlarut-larut. Jadi kita udah belajar ya, bahwa itu terjadi pada anak kita ya sabar ya, setenang-tenangnya, sesabar-sabarnya ya. Karena apa? Karena pahala menanti kita nanti di yaumil akhir. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang ditinggal mati anak yang masih kecil, nanti di yaumil akhir ya, yang membukakan pintu surga itu adalah anak kita, untuk kita ya. Nah itu, jadi kita melihat ke situnya ya. Kemudian wa'an ibni Jurayj rahimahullah ta'ala qala, dari Ibnu Jurayj rahimahullah berkata, Ibnu Jurayj berkata begini, man lam yata'azza inda musibatihi bil ajri wal ihtisabi salah kama tasalul bahaim. Siapa orang yang tidak terhibur, siapa orang yang tidak terhibur dengan balasan pahala dan keridhaan Allah ketika tertimpa musibah, maka dia akan terhibur sebagaimana terhiburnya binatang. Itu sebagaimana terhiburnya binatang. Ini artinya orang ditinggal mati anak yang masih kecil, seharusnya dia terhibur ya. Jadi dirubah gitu, pahamnya dirubah, bukan sedih yang berkelanjutan, berkepanjangan, bukan itu. Terhiburnya justru orang tua ini yang ditinggal mati anaknya akan mendapat keridhaan Allah ya. Yang kedua, dia akan mendapatkan balasan pahala sebab meninggal anaknya. Balasan itu datang dari Allah. Itu yang paling diarahkan ke situ pemikiran kita, hati kita gitu. Ya, sehingga apa? Meninggalnya anak itu jadi terobati buat kita, jadi obat, jadi apa? Jadi penenang, jadi penenang jiwa kita, bukan jadi apa? Bukan jadi masalah yang membuat kita cemas dan sedih, bukan ya. Jadi, tapi walaupun ya, manusia kan ya tetap ya dengan kasih sayangnya kepada anak, sedihnya ada, tapi ya nggak begitu ya. Nah, ya lebih diarahkan kepada balasan pahalanya itu. Karena Rasulullah juga nangis ketika ditinggal anaknya mati ya. Nah, kenapa? Itu air mata kasih sayang ya, rahmatnya sama ya. Hanya saja kita yakin ya, kita harus berkeyakinan bahwasanya rahmat ridhonya Allah dan balasan pahalanya dengan matinya anak itu akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Wa an Humaid al-A'raj qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.